Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nita Kurnianti. Hari ini kita akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih pengembangan kurikulum itu. Lalu ada pertanyaan, apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum dengan tujuan untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan kurikulum sebelumnya, lalu dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Lalu, mengapa harus ada model dalam pengembangan kurikulum? Model ini dapat membantu kita agar dapat lebih mudah memahami dan mengerti suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Lalu kita masuk ke macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Taba atau dikenal dengan grassroots approach. Di sini dia mempunyai 5 bagian penting, yaitu membuat unit percobaan, menguji unit percobaan, revisi dan konsolidasi, pengembangan kerangka kerja, dan juga memasang dan menyebarkan unit baru. Yang kedua ada model Taylor dan memiliki 3 poin, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pemilihan pengalaman belajar, dan juga pengorganisasian pengalaman belajar. Yang ketiga ada model Wheeler, dia mempunyai 5 poin penting, yaitu seleksi maksud, tujuan dan sasaran, seleksi pengalaman belajar, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu, organisasi dan integrasi pengalaman belajar, dan juga yang terakhir ada evaluasi. Yang keempat ada model Nicholas, dia mempunyai 5 juga poin penting. Yang pertama ada analisis situasional, seleksi tujuan, seleksi dan organisasi, isi, seleksi organisasi, metode, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Yang pertama ada relevansi. Relevansi ini artinya pengalaman pembelajaran yang disusun dalam kurikulum harus serasi atau selaras dengan kebutuhan guru, siswa, ataupun sekolah. Relevan ini ada 3, yaitu relevan dengan lingkungan peserta didik, relevan dengan perkembangan zaman, dan juga relevan dengan tuntutan dunia pendidikan. Yang kedua ada fleksibilitas. Artinya kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Fleksibilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu fleksibel bagi guru dan juga bagi siswa. Bagi guru artinya memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pendidikan. Bagi siswa artinya menyediakan berbagai program pilihan. Yang ketiga ada kontinuitas, artinya perlu ada penjagaan antara keterkaitan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada efektivitas, artinya rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dengan kegiatan mengajar. Dan yang terakhir atau yang kelima ada efisiensi, artinya prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, ada prinsip pengembangan kurikulum secara khusus, ada 5 poin. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.